Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di channel Dunia Maya dengan topik yang kita bicarakan adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti kita akan melihat apa sih sebenarnya hak itu, hak asasi, sampai ke dalam perspektifnya atau pandangan Pancasila terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Marilah kita melangkah lebih lanjut untuk memahami topik permasalahan kita hari ini. Dalam pelanggaran HAM ini nanti kita mempunyai 4 sub pokok bahasan. Ada konsep HAM dan KAM, ada substansi HAM dan KAM dalam perspektif Pancasila, ada kasus-kasus dan faktor-faktor penyebab hak asasi manusia dilanggar, ada upaya penegakan hak asasi manusia. Dari keempat sub pokok ini kita melihat dulu concern kepada konsep HAM dan KAM itu sendiri. Kita lihat konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Ada baiknya sebelum kita melihat konsep hak dan kewajiban asasi manusia, kita lihat dulu perbagiannya supaya kita betul-betul paham tentang makna asasi manusia itu apa sih sebenarnya. Nanti baru kita melihat kepada makna kewajiban asasi manusia. Karena masa setelah tahun 1999 setelah terjadi perubahan di negara kita ini, di sana mulai getol perjuangan tentang hak asasi manusia. Tetapi masyarakat kita sekarang ini pun sampai detik ini saya berbicara juga tidak sedikit yang tidak paham tentang hak asasi manusia itu apa dan bagaimanakah bentuknya, sehingga bisa terjadi tumpang tindih. Kemudian ada asbun, asal bunyi, pokok menyinggung pribadi maka itu hak asasi manusia dan sebagainya. Kita di kalangan yang terpelajar harusnya lebih memahami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kita yang kebetulan belum memiliki pemahaman yang matang tentang hak asasi manusia. Jadi di sini nanti diharapkan adanya perubahan pemahaman, perubahan karakter, perubahan konsep pandangan tentang hak asasi manusia. Kita lanjut anak-anak. Hak asasi manusia. Apakah hak asasi manusia itu? Maka harus kita bedakan dulu tentang hak. Kita harus tahu dulu hak itu apa sih sebenarnya. Hak adalah sesuatu yang harus didapat atau diterima setelah melaksanakan kewajiban. Sehingga di saat seseorang tidak melakukan kewajibannya, maka dia tidak memiliki hak. Kalau sampai seseorang tanpa melakukan kewajiban, maka dia menuntut hak, disitulah terjadi pelanggaran terhadap hak. Dan banyak undang-undang di negara kita ini yang sudah mengatur tentang pelanggaran hak seseorang terhadap orang lain. Kalau kita sudah tahu tentang hak, maka kita baru masuk ke dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini sebenarnya sudah didengung-dengungkan sejak Amerika Serikat merdeka. Negara Amerika Serikat merdeka yang saat itu merupakan daerah
jajahan Inggris, masih bernama Amerika Utara, membebaskan diri untuk merdeka. Akhirnya mereka merdeka, dan saat itulah Amerika Serikat mulai mempropagandakan, memasarkan tentang kebebasan hak asasi manusia, yang akhirnya perjuangannya berhasil ditampung di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia atau umumnya dikenal dengan UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Itu diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217A Romawi 3. Apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia secara universal atau umum dunia ini mengatur tentang hak-hak yang pokok, hak-hak yang wajib saja, sehingga negara-negara yang memang berjuang tentang hak asasi manusia, maka sekarang ini mereka mengambil, ada yang mengambil sebagian, ada yang mengambil seluruhnya dari UDHR ini dijadikan undang-undang yang ada di dalam negaranya. Pengambilan pasal-pasal sebagian atau seluruhnya dari berbagai macam bentuk hukum internasional. Deklarasi ini adalah salah satu bentuk hukum internasional. Itu dikenal dengan istilah ratifikasi, meratifikasi. Jadi mengambil sebagian atau seluruhnya hukum internasional dijadikan hukum nasional. Nah, untuk kejelasan dari bagaimana Universal Declaration of Human Rights, pasal-pasalnya dan sebagainya, kalian bisa melihat di link ini nanti. Silakan buka linknya, dibaca di sana untuk melakukan literasi. Kita lanjut. Nah, dasar hukum Indonesia atau payung hukum Indonesia untuk melakukan penegakan HAM itu setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Undang-undang ini adalah undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia khusus di Indonesia. Ini sumbernya mengambil dari berbagai macam peraturan-peraturan yang ada di internasional. Diambil sebagian, disesuaikan dengan kondisi Indonesia, dimodifikasi oleh Indonesia, maka melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, untuk peradilannya atau untuk penegakan HAM-nya di saat terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, pelanggaran terhadap HAM berat istilahnya, maka ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Tapi itu nanti kita bahas kalau kita sudah masuk ke dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ini mengatur tentang HAM-nya Indonesia. Kalau tadi di UDHR tadi mengatur tentang HAM internasional, maka undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ini mengatur tentang HAM-nya orang Indonesia. Seperti apa yang diatur dalam undang-undang ini? Nah, ini. Kalau secara umum dikatakan bahwa HAM itu adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Ada yang mengatakan sejak lahir, ada yang mengatakan ya sejak dia dikatakan hidup, sejak dia manusia maka dia memiliki hak asasi manusia. Banyak sekali versi pendapat dari para ahli, para tokoh, para pakar, dan semuanya itu benar pendapat itu.
karena mereka melihat sudut pandang HAM dari masing-masing disiplin ilmunya sendiri-sendiri, dan itu sah-sah saja. Nah, kita melihat HAM dari Undang-Undang 39 tahun 99. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, hak asasi manusia itu diartikan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kalau ini dikatakan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia, berarti selama dia dikatakan manusia atau mulai dia dikatakan manusia, maka dia punya hak. Pemikiran kritis kita harus lebih melihat ke dalam. Kalau dikatakan keberadaan manusia, berarti di saat anak masih di dalam kandungan dan dia dinyatakan hidup, maka dia sudah disebut sebagai manusia. Nah, itu dia sudah memiliki hak asasi. Sehingga untuk mengimplementasikan ini, karena bunyinya keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerahnya, wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, oleh sebab itu implementasi dari ini tadi, Indonesia mengeluarkan undang-undang anti aborsi. Kenapa? Aborsi itu dilakukan di saat manusia masih di dalam kandungan. Ini dasar lahirnya undang-undang anti aborsi adalah berkaitan dengan masalah hak asasi manusia. Karena salah satu HAM yang dimiliki oleh manusia sejak dia dikatakan manusia, dia di dalam kandungan, adalah hak hidup. Makanya sekarang ini di berbagai macam media marak sekali berita-berita tentang penangkapan yang dilakukan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh atau mungkin artis dan sebagainya, pelaku prostitusi, baik itu online maupun offline. Itu dikarenakan dalam rangka untuk penegakan hak asasi manusia. Nah, kita dalam realitasnya melihat ada ini contoh gambar penguasa teriak tentang hak asasi manusia, tegakkan HAM, tegakkan HAM. Sementara masyarakat kecil di sini juga teriak, tapi teriaknya masyarakat kecil cuma cukup HAM. Kalau mereka teriaknya HAM, HAM, sehingga masyarakat kita ini melihat, oh ternyata pejuang hak asasi manusia itu adalah mereka yang ada di dalam kekuasaan. Tapi realitasnya, nah ternyata banyak sekali kasus-kasus yang dilakukan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para penguasa ini yang menelan korban masyarakat kecil. Inilah ilustrasi yang bisa kalian perhatikan, ternyata di Indonesia masih sangat rentan sekali tentang penegakan HAM-nya. Makanya di Indonesia seharusnya semuanya berada pada posisi yang sama di saat berhadapan dengan hukum. Ternyata hal itu belum bisa dilaksanakan dengan baik. Lanjut. Nah, bicara tentang hak asasi manusia, semua hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia yang diterapkan oleh negara manapun di dunia memiliki 4 ciri khusus. Yang pertama adalah hakiki, artinya seperti ini. Yang kedua bersifat universal. Yang ketiga tidak
dapat dicabut karena dia tadi adalah anugerah Tuhan. Yang keempat juga tidak dapat dibagi karena hak asasi manusia sifatnya adalah personal, individu, dimiliki oleh masing-masing manusia. Inilah keempat ciri khusus dari hak asasi manusia. Bagaimanakah si ayam berteriak tentang HAM? Apa sih yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM itu? Ternyata ada 17 poin hak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Kalian bisa membacanya nanti. Dilihat ini undang-undangnya, kemudian ada 17 poin. Ini nanti bisa kalian lihat lebih mendalam setelah kalian membaca Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Silakan kalian bisa melihat di buku, mencari, beli, pinjam, sewa, atau kalian cukup mengklik di hukum online dengan melihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Di sana terpapar dengan lengkap, bahkan kalian bisa banyak melihat kasus-kasus tentang pelanggaran HAM itu apa saja. Nah, ini ada 17 hak yang diatur di dalam undang-undang yang termasuk di dalam hak asasi manusia. Jadi ingat ya, perbedaan pokoknya, kalau hak itu didapatkan setelah dia melakukan sesuatu, setelah manusia melakukan kewajiban. Tapi kalau HAM ini tidak perlu melakukan, dia sudah melekat pada diri kita. Dan ini harus dilindungi oleh peraturan, ini harus dilindungi oleh pemerintah, harus dilindungi oleh negara, dan juga harus dihormati oleh orang lain. Karena di saat seseorang melanggar ini, 17 HAM ini, haknya, ini masih di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, maka seseorang harus berhadapan dengan hukum. Karena ini kaitannya hak asasi manusia. Di saat terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, maka orang itu dikatakan sebagai pelanggar HAM berat. Bagaimanakah isi telur si ayam ini? Ini tadi ulasan sekilas pengantar tentang hak asasi manusia. Kita lihat balik kanan. Nah, bagaimana kewajiban asasi manusia supaya berimbang antara asasi dan kewajiban asasi? Kalau tadi kita bicara haknya, sekarang kita melihat kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab. Contoh sederhana, si Anto belajar, nggak usah ditunggu siapa-siapa, nggak usah dilihat siapa-siapa dan sebagainya, dia belajar aja. Ini namanya kesadaran. Dia melakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Contoh jelas sekarang anak-anak nonton videonya bapak, bukan karena ketakutan, wah takut dengan pengajarnya, nanti kalau nggak lihat ditanya macam-macam saya nggak bisa. Nah, itu berarti belum menyadari adanya kewajiban. Tapi kalau kewajiban ya sudah, karena saya siswa maka saya wajib untuk melakukan belajar di mana, kapan dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Dengan metode dan cara apa juga tidak masalah. Yang penting adalah dilaksanakan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Ini namanya kewajiban. Bagaimana dengan kewajiban asasi manusia atau KAM? KAM ini sama dengan HAM. Dia melekat, kewajiban dasar setiap manusia yang melekat pada dirinya masing-masing. Jadi
HAM itu ada, maka diiringi dengan keberadaan KAM. Sama dengan kewajiban, hak itu ada, maka akan muncul kewajiban. Kewajiban dilakukan, maka dia mendapatkan haknya. Penjelasan lebih lanjutnya bagaimana? Kita lihat nih. Balik kepada undang-undang tadi. Ternyata undang-undang HAM ini pun juga mengatur tentang kewajiban. Setiap orang yang ada di wilayah negara RI wajib, ini sudah punya, wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Sehingga kewajiban asasi ini mengiringi hak asasi manusia. Kenapa demikian? Supaya hak asasi manusia itu tidak dilanggar oleh hak asasi manusia yang lainnya. Sama-sama punya hak hidup misalnya. A punya hak hidup, B punya hak hidup. Di saat A punya hak hidup, maka dia wajib menghormati hak hidup orang lain. Sehingga B yang juga punya hak hidup, maka dia juga wajib menghormati hak hidup si A. Kalau ternyata kedua orang antara A dan B ini hanya memiliki hak asasi hidupnya saja, maka dia tidak punya kewajiban untuk menghormati hak hidupnya masing-masing. A tidak menghormati hak hidup B, B tidak menghormati hak hidup A. Akhirnya terjadilah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mereka saling bunuh untuk mencapai kekuasaan. Nah, disitulah kita wajib patuh terhadap perundang-undangan. Semuanya sudah diatur. Hukum tidak tertulis pun juga kita ikuti. Norma sosial, norma agama, dan sebagainya. Hukum internasional juga demikian. Meskipun kita berada di negara kita, maka kita masih tetap mengikuti hukum internasional yang berlaku, yang diatur di dalam PBB. Nah, apakah macam-macam KAM itu tadi? 1, 2, 3. Nah, ini yang pertama, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Karena kita sudah diberi hak hidup, maka kewajiban kita adalah mempertahankan hidup. Salah satu kewajiban mempertahankan hidup adalah pembelaan terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembelaan negara ini di Indonesia tidak ada kata-kata wajib militer. Yang ada pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksudnya apa? Wajib bela negara oleh semua manusia Indonesia, oleh semua warga negara Indonesia sesuai dengan bidangnya. Siswa misalnya, kalau siswa punya kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, bagaimana? Ya dia harus menjaga hak yang dimiliki, hak hidupnya, untuk mengisi dalam rangka turut serta menghidupkan, turut serta mengembangkan, turut serta mencapai tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu salah satunya. Yang kedua, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Tadi yang saya katakan A dan B, atau kalian dengan teman kalian sendiri. Moral, ini etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini berkaitan dengan masalah hukum yang tidak tertulis, sopan atau tidak sopan, pantas atau tidak pantas. Itu bicara tentang moral dan etika. Oh, perilakunya dia ternyata melanggar tentang hak orang lain. Misalnya bagaimana? Semua orang punya hak untuk berbicara, tetapi apa yang dibicarakan jangan sampai melanggar moral atau etika. Makanya
di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1981 atau KUHP, di sana telah diatur tentang menyinggung, menimbulkan atau yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman. Jadi di saat seorang bicara kemudian ternyata itu menyinggung orang lain, itu bisa dituntut di dalam kepidanaan karena dia dianggap melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Bahkan sekarang ini sudah muncul undang-undang ITE sudah beberapa tahun yang lalu, 2015 itu sudah muncul undang-undang itu yang mengatur tentang pasal itu tadi. Jadi saya WA ke kalian ternyata misalnya isinya kok menyinggung, lah ini bisa dijadikan dasar sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan secara moral dan etika. Nah sekarang ini akhirnya tidak semua orang enak dengan seenaknya sendiri mengucapkan kata-kata yang tidak layak dan sebagainya, karena itu semuanya bisa masuk ke ranah hukum. Yang ketiga ini wajib tunduk kepada pembatasan yang dilakukan dengan undang-undang. Nah ini yang saya katakan, yang saya contohkan tadi, dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Bebas-bebas tetapi tetap ada aturan lainnya sampai kepada pembentukan masyarakat yang demokratis. Ini macam-macam KAM yang ada di negara kita. Nah, apa yang harus Anda lakukan setelah memperhatikan, melihat, mulai berpikir apa ya KAM itu jelasnya? Inilah yang harus Anda lakukan. Mendengar penjelasan, berpikir tentang fakta kehidupan, realitasnya kayak apa sih? Maka kalian tulis di buku catatan kalian tentang apa? Tentang 5 permasalahan yang ada di keluarga kalian sendiri, tidak perlu jauh-jauh. Klasifikasikan HAM dan KAM masing-masing anggota keluarga Anda. Kalau di sana ada ayah itu HAM-nya apa? Sebagai seorang ayah, HAM-nya ini. Sebagai individu, HAM-nya ini. KAM-nya ini. Demikian seterusnya. Ibu, kakak, Anda sendiri, kalau punya adik-adik, ini berlaku untuk kelima permasalahan. Kalau yang pertama klasifikasi, pengkelasan. Yang kedua, bagaimana dari pengkelasan ini terlaksananya. Jadi kalian misalnya punya HAM kalian apa? Belajar. Bagaimana pelaksanaannya? Apakah sering kalian langgar atau kalian tidak bisa melaksanakan? Kalau tidak bisa melaksanakan, kenapa? Dicari permasalahannya. Setelah tahu permasalahannya, dicari juga solusinya. Yang ketiga, jika terjadi pelanggaran HAM, kalian menceritakan sekilas di rumah kalian, ke anggota keluarga kalian, karena kalian sedang berada di rumah. Bagaimana penyelesaiannya? Nah ini coba dikaji. 1 kasus saja. Nah penyelesaiannya diminta semuanya menyelesaikan. Hanya bagaimana pendapatnya tentang itu bagaimana, kakak bagaimana, dan seterusnya. Yang keempat, siapa yang mengambil keputusan untuk penyelesaian tersebut? Misalnya ternyata pengambil keputusan di keluarga itu adalah ayah. Kenapa? Padahal semuanya punya HAM, semuanya punya KAM. Nah, kalian bisa memberikan jawaban yang kritis, dianalisa yang benar baru dijawab. Yang kelima, bagaimana jika terjadi penolakan terhadap keputusan salah satu anggota keluarga. Misalnya ayah mengambil keputusan A, ternyata adik tidak setuju. Gimana? Apakah kelimanya berembuk dulu, atau tiba-tiba adik cukup diberitahu, sudah kamu karena anak yang paling kecil manut adik, kalian misalnya mengatakan gitu. Nah, paparkan dengan jelas semua jawaban ini sesuai pemikiran kalian. Jadi kalian memang perlu ngobrol dengan keluarga. Ini salah satu keuntungan
adanya wabah pandemi ini, kalian bisa ngobrol dengan anggota keluarga kalian, dan itu kesempatan kalian untuk mengkaji lebih mendalam tentang hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Sampai di situ saja pemaparan yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kapan tugas ini dikumpulkan? Tugas ini dikumpulkan minggu depan pada jam pelajaran yang sama. Seperti biasa, tulis catatan, foto, beri nama, kelas nomor, upload di Google Classroom. Ingat, nama yang ada di Google Classroom harus nama kalian sendiri. Jangan memakai nama yang aneh-aneh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.